Assalamualaikum, halo Sobat Genbi, selamat datang di podcast Genbi 20 Under 20 episode yang ke-5. Kenalin, namaku Trisna and I'm gonna be your host for today. Oke, jadi Genbi 20 Under 20 hadir lagi nih untuk menemani hari-hari Sobat Genbi. Tentunya dengan mengangkat isu atau tema yang berkaitan dengan kehidupan mahasiswa dan bagaimana meningkatkan kesejahteraan mahasiswa. Nggak kerasa banget nih, kita udah masuk episode yang ke-5 loh. Kalau kita mungkin coba throwback ke belakang nih, jadi di episode 1 kita udah ngomongin digital payment. Episode kedua kita udah ngomongin trading, investasi, saham yang panjang banget sampai ada 2 part. Kalian inget gak sih? Terus episode 3 dan juga episode 4 kita udah berdiskusi dan ngobrol bareng dengan wirausahawan muda andalan Genbi. Kayaknya kalau dipikir-pikir gitu ya, dari tadi tuh kayaknya dari episode 1 sampai episode 4 kita semuanya ngomongin soal ekonomi banget ya. Tapi tenang aja, buat tema episode yang ke-5 kali ini kita menghadirkan tema yang lebih fresh, lebih seger dan juga lebih general buat teman-teman Genbi. Jadi tema kita pada pagi hari ini adalah tetap produktif dengan hobi yang positif. Tentunya kita juga udah kedatangan nih 2 narasumber, 2 gestar buat diskusi bareng tentang tema tersebut. Jadi kebanyakan penonton Genbi 20 Under 20 itu kan masih mahasiswa ya, dimana kita harus tetap melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai mahasiswa, kayak ikut kelas, terus juga ngerjain tugas, ngerjain proker organisasi mungkin yang pastinya kadang-kadang nih bikin kita exhausting gitu ataupun capek gitu. Nah, dengan adanya hobi bisa jadi salah satu kegiatan untuk melepas stres, ataupun kalau kita lagi capek dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan kita, bisa juga melakukan hobi agar hidup kita tetap lurus gitu teman-teman. Nah, kalau kita bisa melihat sisi positif ataupun celah positif dari hobi kita, nah kita juga bisa meningkatkan produktivitas dari hobi tersebut. Salah satunya kayak 2 narasumber kita ini yang bisa meningkatkan produktivitas mereka dengan menekuni hobi mereka. Ngomongin soal hobi nih, pastinya banyak banget hal yang bisa dijadiin sebagai hobi. Mungkin ada nih dari Sobat Genbi yang punya hobi masak ataupun malah makan mungkin ya. Ada juga yang mungkin hobinya traveling ataupun apa aja deh, pokoknya yang penting yang positif gitu. Kalau kedua narasumber kita ini hobinya dua-duanya sama-sama di bidang musik. Yang satu hobi nyanyi, penyanyi andalan Genbi. Yang satu hobi main alat musik gitu, biola lebih tepatnya. Mungkin kalau teman-teman yang berasal dari Banjarnegara ataupun Purwokerto, Cilacap udah gak asing gitu ya sama muka-muka beliau berdua ini, karena udah biasa gitu melalang buana kesana kesini. Oke, mungkin langsung aja kali ya kita kenalan dulu sama kedua narasumber kita. Halo Mbak Gita, halo Mbak Gladi. Halo. Oke, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Gimana nih? Ya, masih tetap. Alhamdulillah. Gimana kegiatannya, lagi sibuk ngapain aja nih kali ini di rumah mungkin? Skripsi paling ya. Oh, skripsi. Dua-duanya sama-sama semester mau masuk semester 8. Oh iya. Langsung. Oke. Skripsi terus organisasi lainnya gitu ya. Genbi termasuk di salah satunya. Terus ada organisasi eksternal lain gitu yang memang lagi banyak kegiatan gitu ya. Iya. Full time gitu ya. Sibuk full time organizer gitu ya. Sekaligus untuk mempersiapkan perlombaan selanjutnya gitu ya. Wih, keren. Mungkin nih Sobat Genbi biar lebih akrab gitu kita kenalan satu-satu dulu kali ya. Mungkin boleh dimulai dari Mbak Gita, silahkan. Oke, perkenalkan, namaku Gita. Nama panjangnya Sagita Boleh. Agus Lestari ya. Asalku dari Cilacap, tepatnya di Kroya. Kenal semuanya. Warga Kroya. Mbak Gladi, silahkan. Ya, perkenalkan halo teman-teman Sobat Genbi dan sobat lainnya gitu ya, Sobat yang nanti bakal nonton gitu. Iya benar. Perkenalkan, nama saya Gladi Melania Kartika Nuswantari. Teman-teman biasanya manggil saya Gladi. Saya sekarang berstudi di Universitas Muhammadiyah Purwokerto ya, tergabung di Genbi dan menekuni program studi agribisnis. Oh, agribisnis. Kalau Mbak Gita jurusannya apa ya Mbak? Ekonomi syariah. Oh, ekonomi syariah. Yang satu dari sama lah ya. Waduh, sama apa? Gitu Oke. Yang satu dari UIN, tuan rumah, yang satu dari UMP. Oke.
Backgroundnya udah keren banget nggak sih? Yang satunya mahasiswa ekonomi syariah, yang satu mahasiswa agribisnis. Oh iya. Sama-sama semester 7, semester 8 berarti ya, semester depan. Lagi enjoy-enjoynya bikin skripsi. Gimana? Skripsi udah sampai mana? Katanya itu nggak boleh ditanyain gitu Nggak ya. boleh temen. sensitif. Oh iya. Iya banget. Ya udah, sobat Genbi kita doain aja nih, semoga skripsinya Mbak Gita sama Mbak Gladi bisa lancar, bisa lulus cepet, terus nanti bisa dapat kerja yang berkah. Amin, amin. Oke Mbak Gita, Mbak Gladi, jadi nih kalau di 20 Under 20 kita punya namanya sistem titip tanya titip cerita. Jadi sebelum tag podcast, panitia udah membagikan G-Form kepada anak-anak Genbi. Nah, mereka yang ngisi-ngisi G-Form itu bisa menitipkan pertanyaan ataupun cerita-cerita mereka tentang tema yang bakal kita diskusiin. Nah, di sini aku udah menerima banyak banget pertanyaan dari sobat Genbi, tapi kalian tenang aja, nanti bakalan aku tanyain ke mereka berdua dan kita bakal bahas tuntas pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian kirimkan. Mungkin langsung aja kali ya kita masuk ke pertanyaan pertama. Aduh. Bukan kuis, tenang aja. Oke, jadi pertanyaan pertama, ada yang nanya nih ke Mbak Gita sama Mbak Gladi, bidang musik apa yang sedang ditekuni dan bagaimana awalnya bisa terjun ke dunia musik? Mungkin dari Mbak Gladi dulu, silahkan. Kalau awal mula ikut musik, kalau dari Gladi sendiri itu berarti dari kecil kebetulan basicnya adalah dari keluarga seni. Kebetulan ibu Gladi adalah penari begitu ya. Terus kalau dari seni gitu lah intinya, di situ sering banget diajak sama orang tua karena kebetulan dulu ibu saya adalah guru tari di Anjungan Jawa Barat, Taman Mini Indonesia Indah. Nah, jadi kayak hampir setiap hari gitu ya. Setiap hari ngeliat mendengarkan musik, pagelaran seperti itu. Terus ada juga seni tari, drama Sidra Tasik gitu ya. Seni drama, tari dan musik. Nah, dari situ akhirnya coba nih apa yang saya suka gitu. Sebenarnya random, semuanya suka sebenarnya. Semua dari sini sebenarnya suka, semuanya tari suka, drama suka gitu ya. Tapi tiba-tiba kepikiran kok untuk latihan musik gitu. Oh iya. Akhirnya gambling nih, mau apa ya gitu kira-kira gitu. Terus akhirnya diarahkan mau ada pilihannya dulu, latihan musik, piano, drum ataupun biola. Nah, di situ saya tertarik untuk biola aja gitu. Nah, itu dimulainya justru dari SMP karena dari kecil justru ikutnya orang tua nari. Nari, coba kita nari, hobi gitu, suka itu. Terus akhirnya coba deh musik, dan akhirnya malah sampai sekarang gitu. Hatinya lebih ke musik Hatinya gitu lebih ke ya. musik gitu. Cuman tidak menutup semuanya saya suka gitu. Oke. Multi talenta, Aduh, bener. Amin. Keren ya. Talenta, tapi apa salahnya untuk belajar gitu Betul sekali. Kalau dari Mbak Gita sendiri gimana nih Mbak, awalnya gitu bisa terjun ke dunia musik, sama musik apa mungkin yang lagi ditekuni saat ini? Oke, kalau Mbak Gladi kan udah dari basic keluarganya ya. Iya, keturunan seni ya. Kalau dari aku enggak dari keluarga yang seni-seni gitu. Iya. Keluarga aku kayak ya membiarkan anaknya ya apa yang disenangi. Iya. Apa yang, Betul. apa yang bikin nyaman ya silahkan gitu. Dari kecil, dari umur TK kali ya, TK udah sering ya benar sama kayak Mbak Gladi. Oh iya. Nari juga, nyanyi juga. Terus masuk ke SD disuruh sering lomba gitulah. Jadi perwakilan gitu mungkin ya. Popda SD ya. Tembang Jawa kayak gitu. Mau copat gitu ya Mbak? Oh iya. Mau copat. Terus ke jenjang SMP akhirnya buat band ya, sering lomba-lomba antar sekolah gitu. Apa itu namanya Mbak? Bandnya apa ya Mbak? Udah SMP gitu ya. Nggak lupa ya sama Iya. Udah lama juga dari SMP. Iya, masih SMP. Terus masuk ke SMA. Iya. Banyak, sebenarnya bingung sih ya, setiap aku explore selalu dipertemukan dengan orang-orang yang suka musik gitu. Satu frekuensi gitu temennya. Gitu. Entah kenapa pasti bertemu gitu ya sama orang-orang. Kenapa nggak tahu ya. Alhasil aku menekuni di bidang hadroh, musik hadroh di situ di SMA. Hadroh tahu nggak? Rebana. Rebana. Oh iya, tahu. Rebana udah. Terus kan aku ikut ekskul pramuka ya di situ. Oh iya. Teman-teman ngajak nih, ayo bikin band gitu.
awalnya tuh aku nggak kayak kepikiran band lagi gitu. Terus akhirnya diajak jadi vokalis band salah satu di Kroya, band reggae namanya. Sweet Moment Sweet namanya Moment. ya. Terus ya sampai sekarang masih ya aktif produktif buat cover lagu gitu. Terus masuk kuliah juga sama lagi. Ketemu sama teman-teman yang suka musik gitu. Oke, Iya, oke. Ketemu akhirnya bentuk band lagi. Oh, masih berarti udah move on dari Sweet Moment. Enggak, masih kalau ada. di rumah masih aktif. Sama Sweet Moment. Iya, Kalau di perkuliahan ke- beda. iya. Oh, iya. Namanya Easy Band. Oh, Easy Band. Oke. Kebetulan band jurusan ya, prodi. Oh, gitu. Kayak Ekonomi UKM kayak gitu ya. Enggak sih, awalnya tuh HMJ, terus HMJ. dibentuk kayak di departemen bakat minat. Mm-mm. Terus mana nih mahasiswa yang suka musik nih, nah dikumpulkan jadi satu, dinamai sebuah Oh, dibentuk iya. jadi band namanya Easy Band. Oke. Menarik banget ya tadi ceritanya Mbak Gladi sama Mbak Gita, dua-duanya sama-sama udah dari kecil gitu menekuni bidang musik. Mungkin pertanyaan selanjutnya nih, apakah pernah mengikuti perlombaan ataupun kompetisi yang berkaitan dengan musik ataupun seni? Mungkin dari Mbak Gita, Mbak Gladi. Dari Mbak Gita dulu gantian. Oke, ya aku ulangin lagi ya. Iya, Dari iya. SD tuh ya ikut lomba-lomba gitu sih tadi. Oh iya, Terus Popda. SMP juga band antar sekolah. Oh, FLS 2N kayak gitu mungkin ya, Mbak? Iya. Oh. Terus SMA juga sama Sweet Moment juga sering ngadain ya ikut lomba ya antar band juga. Oh, Purbalingga, gitu. band Antar kota, antar provinsi. Oke. Terus yang lebih tekun banget sih pas waktu SMA di Rebana sih. Oh, kayak lomba mungkin kayak lomba agama-agama gitu ya. Grup hadro ya vokal. Oh, Hadro, iya Pak. Kalau kuliah paling ngisi-ngisi di acara perform seminar, terus ya gitu-gitu lah. Pensi kayak gitu ya. ya. Oke. Kalau dari Mbak Gladi sendiri? Kalau dari saya sendiri basicnya justru seni untuk hobi. Jadi belum sama sekali untuk meranah lomba gitu Iya. ya. Karena dulu kebetulan waktu SMP ikutnya Padus. Oh, Dari situ tuh sebenarnya digabung jadi satu antara Padus dan band. Di situ saya jadi ketuanya 2 periode 2012 2013, 2014. Berarti kelas berapa tuh? Kelas 1 2 ya? 2, iya 1 2 kayaknya. Nah itu di situ akhirnya ya udah, jadi di situ ya manajemen saya lebih ke manajemen teman-teman gitu ya. Yang kayak mengurus tadi kayak Pak gitu Samson ya. Oh iya. Temen-temen puncak Terlihat musik. kok, iya. Sangat terlihat ya. Tadi. Iya. Terus untuk ngisi-ngisinya paling seperti itu. Jadi nggak mau ke ranah lomba sih, lebih ke ngisi misal rapat pleno Oh, atau mungkin iya. ada pensi-pensi yang diadakan di sekolah, di luar seperti itu. Ke situ ranahnya. Baik, Itu pun baik. waktu di SMK nggak tahu kenapa jadi ketua lagi tuh, nggak tahu kenapa bisa dipilih ya. Padus lagi itu, Mbak. Band. Oh, Lebih ke band, sih. iya. Sebenarnya itu Padus dan band beda pembina gitu ya, Mm-mm. cuman di Padusnya jadi anggota, terus di bandnya jadi ketua gitu ya, yang musiknya ya. Iya. Itu 2 periode lagi gitu. Kenapa ya? Oh. Nggak tahu. Padahal teman-teman saya itu sebenarnya luar biasa gitu. Iya. Justru yang saya majukan adalah teman-teman yang lain gitu, kayak ya udah teman-teman ikut lomba gitu, saya tahu potensinya mereka gitu ya. Kalau untuk saya yang di just for fun aja, kayak misal ngisi di wisudaan, terus di ya seperti itulah, ngisi acara ataupun di kafe juga pernah gitu. Cuman bukan untuk lomba, kayak ya udah. Bukan untuk keseharian Iya, kayak bukan, gitu ya. kayak untuk ya udah just for fun kita Iya. ngisi di kafe kayak gitu aja. Nah, kalau mungkin kedepannya nih Mbak Gita atau Mbak Gladi itu kan banyak gitu ya kayak kompetisi ataupun kayak perlombaan musik-musik yang udah terkenal gitu ya, misal ada Indonesian Idol ataupun apa gitu. Pengen gak sih kayak kedepannya ikut kayak gitu? Dari Mbak Gita mungkin? Aku belum sih. Belum. Ya, belum. Siapa tahu kan nanti mau nyaingin Lyodra gitu. Ngeri banget Masya ya Allah. Belum dulu ya. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting pensi sana sini masih tetap jalan ya Mbak ya. Terus nih, kalau dalam menjalani hobi bermusik, platform apa sih yang sering digunakan untuk personal branding ataupun mengupload kegiatan bermusiknya? Terus kenapa gitu memilih platform tersebut?
biasanya dari Mbak Gladi? Kalau saya sih sementara cuma Instagram ya. Nggak Oh, di Instagram. YouTube, nggak yang di lain-lain nggak cuma Instagram aja. Udah itu doang. Kayak gitu. Kalau platformnya itu aja. Kenapa tuh kayak Kenapa? aduh mendingan di Instagram aja deh daripada di YouTube gitu? Oh, karena ya tadi itu karena memang saya itu tipe orang yang tidak bisa aktif di banyak media sosial. Oh, gitu. iya. Jadi kayak Instagram, oh ya udah Instagram gitu. Bahkan Twitter saja saya nggak punya loh. Oh. Jadi kayak ya udah gitu ke saya aktif di Instagram ya udah Instagram gitu. Akhirnya ya udah situ personal gitu. Karena juga saya rasa sekarang Instagram udah banyak fiturnya gitu. Iya, ya. iya benar-benar. Itu bisa banyak juga yang bisa kita rambah. Teman-teman juga banyak aktif di Instagram juga. Iya. Kalau Mbak Gita? Kalau dari aku sih Instagram ya. YouTube jalan, oke. Penyanyi kondang. Iya, udah terlihat gitu ya, Mbak, skill dan juga kemampuannya. Enggak sih, semuanya hanyalah kebetulan. Waduh, Kebetulan yang jalan gitu. merendah untuk apa nih? Jadi YouTube sama Instagram gitu ya. YouTube, Instagram, TikTok mungkin Oh, ya. TikTok, boleh. Yang lagi hype gitu kan iya. ya. Nah, kalau di YouTube sendiri kalau Mbak Gita nih udah yang kayak didaftarin ke AdSense ataupun yang kayak gitu belum, Mbak? Masih proses sih. Oh, masih proses. Semoga dilancarkan. Amin. Tuh teman-teman Genbi, jadi kan sekarang kita lagi ada di era digital gitu ya, di mana banyak banget platform aplikasi yang udah tersedia buat kalian mainkan gitu, kayak Mbak Gita, kayak Mbak Gladi bisa pakai Instagram, bisa pakai YouTube, TikTok juga biar personal branding kalian bisa meningkat gitu. Oke, selanjutnya nih. Kalau tadi udah cerita-cerita dari awalnya, terus platform yang digunakan. Nah sekarang nih, pernah manggung di mana aja sih Mbak Gita sama Mbak Gladi? Terus bisa nggak diceritain gitu pengalaman manggung yang paling berkesan? Mungkin mungkin banyak ya, cuman dipilih satu aja mungkin atau dua yang mungkin paling berkesan gitu di hati. Dari Mbak Gita dulu silahkan. Kalau dari aku semuanya setiap manggung berkesan sih. Iya. Pasti sih itu ya. Iya, paling berkesan. Yang paling berkesan. Iya. Itu waktu awal pandemi kayaknya deh. Awal pandemi, Awal pandemi 2019. Iya, kayak karena itu kan kita biasanya offline ya. Iya, biasanya offline. Manggungnya offline, secara tiba-tiba harus dipaksa online gitu. Pertama kali waktu ngisi di Genbi, waktu di Genbi Summit, Iya. kalau nggak salah ya. Waktu itu harus tag berulang-ulang, terus Jadi nanti persiapannya banyak banget. melalui online kayak gitu ya, Iya, Mbak? Oh. melalui online, rekam lah. Peralatannya juga banyak banget ya yang harus dibutuhin. Terus first time banget, tag video secara live gitu, Iya, band juga, iya. download waktu itu ribet. Ya gitu deh, yang paling berkesan itu. Pas Genbi Summit Iya. gitu. Kalau dari Mbak Gladi? Kalau dari saya sih yang paling berkesan adalah saat pemilihan duta genre kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kenapa berkesan? Karena di situ ada momen yang memang nggak bisa dilupain. Dimana ketika itu kan suruh menampilkan bakat. Nah di situ saya menampilkan biola juga gitu ya. Waktu sedang perform terus diuji lagi nih sama juri, mungkin jurinya pengen tahu nih lagu lain gitu. Iya. Lagi kita mencoba terus tiba-tiba senarnya putus. Iya? Terus gimana tuh, Mbak? Ya udah kita pikir gimana caranya untuk bisa tetap memainkan nada-nada yang di senar yang putus gitu. Memang sebenarnya kan bisa untuk di senar yang lainnya pun Iya. kita bisa cari nadanya. Cuman kalau misalnya gugup atau mungkin kaget Ngeblank grogi, gitu kan ngeblank, langsung, aduh, iya. Ini tadi nada di situ Panik, gimana kayak gitu di situ. Akhirnya gimana ya sebisa mungkin menampilkan gitu ya. Iya. Supaya ya tidak yang pertama tidak mengecewakan, yang kedua kita bisa maksimal. Nah, Betul. itu sangat berkesan dan nggak mungkin dilupain itu ya yang pertama. Nah untuk yang kedua ada lagi di mana ternyata soundnya itu gimana ya kurang bagus. Nah di situ kan merusak mood ya, sebagai musisi itu biasanya kita ketika ingin perform kita harus memastikan gitu ya, soundnya udah bagus atau belum, terus mikrofonnya dan lain sebagainya kita pengen udah siap dulu gitu sebelum manggung. Punya kebiasaan nih Gladi dan teman-teman, ketika memang soundnya merasa belum siap kita belum akan bisa menampilkan gitu. Oh Kita harus iya. cepat berusaha. Make sure kalau udah Iya, siap gitu ya. Dan ya itu tadinya kita ingin menampilkan yang terbaik. Betul, iya. Nah di situ udah nggak enak nih perasaannya di bawah. Tiba-tiba mati listrik dong. Ya Allah. Terus gimana tuh teman-teman, Mbak? Akhirnya kita pindah ke, kebetulan ada satu gitar di mana itu kan sebenarnya akustik, ada 2 gitar gitu. Iya. Performnya akhirnya karena
listrik dua-duanya nggak bisa nyala, pakai satu gitar. Dan itu tuh langsung gitu, kita tanpa jeda. Jadi memang biolanya kita tetap main, terus penyanyinya tetap main gitu. Iya. Gitarnya yang gambling di situ, tapi alhamdulillah bisa eksekusi sampai selesai. Alhamdulillah. Oke, keren banget nih tadi pengalamannya emang udah terlihat gitu kalau emang udah profesional singer ya, musisi gitulah ya. Oke. Aja sih ya kalau Kayak aneh banget tau musisi singer. Ya ini Nggak singer, jauh ini sih. musisi gitu Jauh-jauh kan. banget. Aduh, semoga untuk kedepannya. Amin. Nah, kalau dari Mbak Gita sama Mbak Gladys sendiri ada nggak sih kayak musisi gitu yang jadi role model dalam bermusik? Kalau dari Mbak Gladys dulu. kalau dari saya sebenarnya semua musisi itu saya suka, bukan hanya dari violin aja ya. Iya. Penyanyi gitu saya suka, karena untuk spesifik saya suka sama siapa tuh susah gitu, karena suka aja gitu, entah itu genrenya apapun ya, musik dangdut kah atau pop, dan ya semuanya lah pokoknya saya Tiba-tiba suka, kalau enak ya enak suka. Enak didengerin kayak gitu. Oh iya. Tapi kalau untuk biola sendiri dari dulu itu favoritnya si Jun Kari-an. Jun Kari-an dari mana Pemain biola itu dari Korea sebenarnya. Oh. Terus itu yang justru memotivasi saya untuk mengambil biola gitu kan. Kita ada 3 pilihan tuh yang tadi saya sampaikan. Iya. Piano, drum ataupun biola. Akhirnya setelah lihat YouTube banyak terus kayak kok enak ya biola dijalankan. Akhirnya oh yaudah, dia jadi panutan saya. Wow, keren. Pertamanya itu. Mungkin Jun Kari-an Opa nih salah satu fansnya ada di sini gitu ya. Kalau Mbak Gita sendiri ada nggak Mbak role model dalam bermusik? sama ya seperti Mbak Gita. Jun Kari-an? Oh bukan. Suka gitu Oh iya, maksudnya. suka. Tapi kalau misal per spesifik ya, Spesifik ya. kalau musik keroncong itu ada dari Sukoco, terus Oh, yang Sundari dangdut juga Denny Caknan mungkin ya. Tahu ya. Iya, Iya. iya. Terus yang Hifnu tahu nggak? Hifnu suaranya Apa tahu itu nggak? Mbak Jana? Nggak tahu. Oh, nggak tahu ya, nanti cek juga. Mohon maaf nih Kakak Hifnu, nanti saya cek. Terus Viera juga bagus. Viera, ya? Widi Bagus, sama Kevin Aprilio ya. Banyak Sheila banget sih. Seven. Ya, banyak banget. Raja, Nam. Iya. Semuanya banyak sih sebenarnya. Lagu-lagu lama maupun lagu-lagu baru mereka punya karakter Ciri khas sendiri, yang iya. bisa dinikmati. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dari Sobat Genbi ada yang nanya, jika dalam seumur hidup hanya bisa memainkan 3 lagu, lagu apa yang akan dimainkan atau dinyanyikan? 3 doang dari sekian juta lagu yang ada di dunia gitu ya. Kalau cuma milih 3 gitu yang bisa dimainkan. Kalau dari Mbak Gladi mau milih lagu apa aja, Mbak? Indonesia Raya ini dipilih nggak nih? Waduh, boleh sih, boleh. Yang pertama ya Indonesia Raya aja dulu ya, karena Pak Jokowi ini salah satu rakyat yang baik ya. pastilah Indonesia Raya kita sebagai bangsa Indonesia Harus bangga. pasti kita mainkan. Yang kedua itu ada lagu yang sangat berkesan adalah A Thousand Years. Celine Karena Dion. sangat berkesan karena iya di situ adalah lagu saya dengan sahabat saya gitu, dimana setelah kita sering nyanyi lagu ini, Iya. terus akhirnya kita dipisahkan oleh jarak. Aduh. Waduh. Sahabat ada ya, tapi kayak pasangan gitu. Padahal sama-sama perempuan. Iya. Cuman itu adalah lagu yang berkesan dimana setiap kita bertemu lagi kita pasti akan menyanyikan Nyanyi itu atau mungkin Oh. menyetel So lagu. sweet. Iya. Jadi kayak lagu kenangan gitu ya. Kalau yang ketiga apa ya? Sebenarnya semuanya suka gitu. Nggak boleh, harus pilih satu lagi. Apa yuk? Aduh berat nih. Untuk biola ya atau untuk Untuk biola boleh mungkin. apa lagi nih? Ada Love Me. Semuanya ada story-nya. Kenapa saya pengen itu? Sebenarnya semuanya pengen, tapi karena 3 ya udah kita pilih musik yang ada story-nya aja. Oh iya, keren. Jadi lebih yang ada personal Ada ikatan kesannya, kayak gitu iya. ya di antara Mbak Gladi sama musik tersebut. Oke, keren. Kalau Mbak Gita gimana Mbak? Ini lagu sesuai genre atau gimana nih? Bebas, pokoknya 3 gitu. Apa ya? Bingung Lagunya ya, ya? lagunya Iya ya. lagunya. Kalau aku lebih ya sama mau cepat ya, Tembang Jawa. Iya Mbak coba. Kalau judul lagunya gitu lebih spesifik aja mungkin. Apa ya? Banyak sih, aduh lupa. Makanya jadi gambling tiba-tiba ya. Iya. Milih hal yang Ini Sobat Genbi nih tanyanya susah. Gak apa-apa, ayo
Mbak Apa Gita? ya? Mungkin kalau nggak dari lagu boleh deh dari genre gitu tadi mau copat. Terus Dangdut ya pasti. oke, biduannya. Terus Terus pop sih, pop. oh pop gitu. Oke. Kayak- Bisa nambah nggak sih? Kalau bisa nambah gitu Keroncong mungkin banget 4. sih, Oh, keroncong keroncong. ya. Oke, keren Disuruh sih. pilih sih, kalau pilih semuanya nih. Karena hidup adalah pilihan, Mbak. Iya. Oke, udah tahu buat yang itu tadi ya 3 lagu sama 3 genre yang bakalan dinyanyikan gitu ataupun dimainkan sama Mbak Gladi sama Mbak Gita kalau emang dikasih cuman ada 3 pilihan tersebut. Selanjutnya nih, apabila diberi kesempatan untuk bekerja sama dengan musisi siapapun mau yang masih hidup ataupun sudah nggak ada gitu, misal nih bakal pilih siapa dan kenapa gitu, bebas, boleh musisi luar negeri, boleh musisi dalam negeri, boleh K-pop, boleh dangdut atau apapun gitu. Siapa dari Mbak Gita mungkin? Kalau sekarang ya? Sekarang. Untuk sekarang nggak tahu nanti. Mm-mm. Pengennya Nggak sih Siapa Mbak? Ayo boleh. bingung banget. Mungkin BCL. Oh, Bunga Citra Lestari. Oke, kenapa tuh Mbak kalau boleh tahu? Kenapa sih suka? Nggak ada alasan. Suka emang. Iya bener-bener keren sih ya BCL, juri di mana-mana, suaranya juga bagus gitu ya. Oke, kalau dari Mbak Gita BCL, kita tanya Mbak Gladi coba ya, siapa Mbak musisi siapapun gitu yang bisa diajak collab mungkin yang paling gitu dipengenin satu? Siapa ya? Anji sih. Anji, yang nyanyi dia ya? Iya, yang dia itu dia. Oh iya. Karena emang enak sekali gitu pembawaannya, ada maknanya gitu. Oh, Ya, oke. setiap nyanyi itu hidup gitu ya, kita bisa ngerasain. Atau kalau musik luar negeri ya pasti Adele, karena Waduh, iya legend sih. banget nggak sih Adele Mm-mm. tuh, dia beliau kalau menyanyikan tuh sampai gitu ya, apapun lagunya dia sampai gitu. Feel-nya tuh kerasa banget gitu. Itu sih. Kalau kita lihat-lihat Mbak Gladi tuh emang dari tadi orangnya perasa gitu ya Perasa, teman-teman. Ya jadi semua-muanya itu yang akan Ya, berhubungan ada dengan feel-nya. perasaan. Iya, keren. Kemudian nih ada yang tanya juga, dalam menjadikan hobi sebagai hal yang produktif gitu, apakah ada keinginan untuk bekerja sesuai hobi untuk kedepannya gitu? Apakah mungkin memilih menjadi musisi sebagai pekerjaan ataupun hanya untuk hobi saja gitu? Kalau dari Mbak Gladi? Kalau saya sih tadi ya udah jelas dari lomba saja saya tidak ikut. Iya. Itu saya memang mengikuti musik, seni, tari dan lain sebagainya itu untuk hobi aja. Oh, Kalau iya. misalnya untuk bekerja sepertinya belum deh. Gitu. Belum. Ranahnya beda lagi gitu. Karena memang di situ tadi hobi saya adalah musik, tapi kegiatan saya sosial gitu ya. Dan studi yang saya tekuni adalah manajemen gitu. Nah di situ memang gambling sekali. Iya. Tapi untuk bekerja saya pasti akan memilih sosial kalau enggak agribisnisnya. Gitu. Yang sesuai dengan Iya, jurusannya sesuai gitu. Oke. apa yang ingin saya karirkan gitu. Oh iya, keren. Lebih ke situ sih, komunikasi sosial ataupun manajemen. Oke, jadi untuk saat ini gitu ya, just for fun aja. Oke. Kalau Mbak Gita gimana nih? Kan udah biasa lomba-lomba gitu, terus juga manggung di sana sini. Mungkin pengen gak sih kayak jadi musisi gitu untuk kedepannya? Sebenarnya hobi menurut aku sendiri kan itu kayak obat ya, dimana Iya, benar. kita sedang jenuh banget, misal skripsi atau organisasi dan lain-lain, itu larinya ke situ. Ke hobi, iya betul. Jadi kayak candu aja. Kalau Melakukan bete tersebut. banget nih ya, bete Iya. banget nyanyi. Kalau enggak ya main musik apa gitu. Jangan kan yang musisi gitu ya, bukan musisi pun biasanya kita nyanyi gitu ya. Iya, benar. Nyanyi, Benar, marah, Mbak. sedih. For your information, aku juga hobinya nyanyi. Cuman ya nggak yang untuk disebarluaskan gitu, karena nggak bagus. Ya bukan gak bagus lah. Ya lebih banyak yang lebih bagus gitu. Yang penting pede sih ya. Yang penting pede. Oke. Ya kembali lagi kalau dari aku belum juga sih, karena ya itu tadi kalau hobi ya untuk sebagai obat aja gitu. Cuman ketika misal manggung terus dapat fee ya. Oh, why iya. not? Iya dong, pasti dong. Lebih ke sampingan mungkin. Sampingan, oh ya, side hustle gitu ya kalau kata anak-anak muda zaman sekarang. Iya. Oke. Selanjutnya nih ada pertanyaan,
Kalau untuk kedepannya mungkin ada planning pengen ngapain nih gitu? Apakah mungkin bikin album, single atau ngapain buat saat ini? Dari Mbak Gladi dulu. Kalau dari saya untuk saat ini kebetulan kan persiapan buat lomba juga. Iya, lomba apa sih Mbak kalau boleh tahu? Melenceng ini ya, nggak ke seni ya. Nggak apa-apa Sebenarnya sih. Cuma lomba pemilihan duta genre. Wah, Kabupaten keren. Jawa Tengah, doakan ya teman-teman semua. Amin, amin. Nanti share aja gitu, harus dukung kemana gitu. Nah di situ kan ada penampilan bakat. Nah untuk saat ini fokusnya ke situ, dimana nanti ada lah ya sendera tasik yang bakal dimainkan. Oh. Keren. Iya, keren banget. Kalau untuk ke depan ya seperti itu, kembali lagi just for fun bersama teman-teman. Untuk membuat album sih enggak ya. Oke, belum dulu mungkin ya Mbak. Karena ya udah kita yang penting happy ya. Iya, benar. Kalau untuk Mbak Gita sendiri nih gimana Mbak? Sebenarnya udah ada single ya dari Oh. band Sweet Moment, cuman belum rilis sih, masih rekaman biasa. Oh gitu, coming soon, benar. Kalau boleh tahu mungkin genrenya apa tuh Mbak kalau dari single yang akan keluar? Reggae. Oh reggae, keren sih. Ya keren. karena emang Gitu loh. reggae sih ya emang. Itu lagu zaman dulu sih. Oh jadi di cover gitu ulang ya. Oh emang lagi kayak ngehits kayak gitu ya Mbak? Mungkin kayak Peter Pan gitu kan, kayak nge-remake ulang Iya. video klip. Oh emang lagi jadi trennya mungkin ya teman-teman. Terus paling ya cover lagu gitu lah. Oh, Yang penting nggak kosong banget darinya. bener, iya Banget. bener. Adalah pelarian ketika kita Iya. Oh iya, keren. Jadi kita doain aja nih Sobat Genbi, semoga apapun planning ke depan dari Mbak Gita sama Mbak Gladi bisa dilancarkan. Terus tunggu juga nih nanti mungkin bisa nonton Mbak Gladi di Duta Genre Jawa Tengah ya Mbak? Iya, sama kita tungguin juga single dari Mbak Gita. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Jadi kayak yang tadi udah dikatakan sama Mbak Gladi sama Mbak Gita itu kan yang penting pede aja gitu kan ya. Nah ini nih ada nggak sih mungkin pesan gitu buat teman-teman Genbi gitu yang masih malu-malu untuk menekuni hobinya ataupun masih apa ya namanya hesitate gitu untuk mengeksplor dirinya dengan kegemarannya gitu supaya lebih percaya diri. Dari Mbak Gladi mungkin. Kalau dari saya ya sebenarnya itu kuncinya percaya diri. Kadang tuh ya saya tuh sering banget nemuin orang-orang itu yang dia itu potensinya tuh besar, nyanyinya bagus gitu ya, atau main alat musiknya tuh dia pinter banget gitu. Cuman dia tuh tidak punya kepercayaan diri untuk tampil di depan, atau kayak Mbak Gita rekaman gitu. Misal rekaman di Instagram aja lah yang kita punya gitu ya. Iya. Untuk diupload. Sejelek-jeleknya seni itu adalah seni ya. Iya betul. Seni itu bakal bagus bagi penikmatnya gitu. Iya. Misalnya penikmat reggae dia akan merasa enjoy ketika dangdut pun seperti itu kayak gitu Iya. kan. Jadi seni itu nggak ada yang jelek sebenarnya. Iya. Cuma siapa aja yang menikmati. Tergantung siapa yang Iya, mendengarkan kayak gitu seperti ya itu. mungkin Terus, ya. percaya diri kuncinya. Terus yang kedua adalah berlatih. Kalau berlatih kan biasanya diam-diam dulu nih di belakang kita latihan, terus kita biasakan gitu untuk terjun dengan apa yang kita suka. Nah kalau masih gambling, kira-kira saya sukanya di mana gitu, itu jalanin aja dulu beberapa opsi yang memang teman-teman suka. Nah di situ nanti bakal kelihatan teman-teman itu condongnya kemana. Lebih gitu. kemana. Apakah kayak tadi dari kecil ya, misalnya ibu saya adalah penari, seni yang pertama kali dikenalkan adalah tarian gitu, tapi akhirnya ke musiknya gitu. Dan di situ kita coba aja, kita coba dulu apa yang kita suka gitu ya. Bisa jadi apa yang kita suka itu jadi hobi gitu. Nah jadi hobi bisa jadi prestasi seperti Mbak Gita gitu, terus atau mungkin bisa jadi selingan just for fun dan lain sebagainya. Nanti di situ teman-teman bisa lah untuk menemukan bagaimana sih tata letak hobi saya gitu ya. Gitu. Bisa juga hobi tadi bisa menghasilkan finansial, Betul. jadi karir. Oke, kalau dari Mbak Gita gimana nih Mbak? Udah dijelasin sih ya sama Mbak Gladi ya. Kalau dari aku sih lebih percaya diri sama berani aja dulu mencoba gitu. Gitu. Nggak usah. Maksudnya setiap orang itu pasti ada pikiran ya aku harus maju gitu ya. Iya. Nggak mungkin stuck hanya di itu aja. Ya harus dicoba dulu mau nggak mau. Karena kalau kita nggak mau nyoba apapun ya kita nggak bakalan Iya, nggak bakal. itu ya tetap di situ aja, nggak ada kemajuan gitu. Karena tuh ada yang pengen coba tapi takut nggak bisa. Ya, Iya. gitu.
ya nggak bakal Semuanya bermula dari gak bisa. betul, iya. Ini aja dulu, percaya diri. Oke, jadi Sobat Genbi, kayak tadi yang udah disampaikan Mbak Gladi sama Mbak Gita, pokoknya kalian harus percaya diri dulu, kayak lakuin aja dulu lah, nggak apa-apa gitu. Terus selanjutnya juga jangan lupa untuk selalu berlatih, karena practice makes perfect. Terakhir nih, pertanyaan terakhir gitu, ada nggak sih tips membagi waktu kuliah serta menjalani hobi agar tetap bisa berdampingan gitu? Dari Mbak Gita dulu mungkin nih, yang sibuk kan apalagi semester 8 gitu lagi ngurus skripsi, gimana gitu biar hobi jalan, kuliah juga tetap lancar. Kalau dari aku sih nggak ada tips juga ya, yang lebih khusus nggak ada. Cuman kalau aku pasti ada jenuh, Iya, ada kayak capek gitu ya. Ya pasti larinya ke hobi sih. Oh, Kalau dari aku iya. nggak ada tips khusus gimana harus jam segini harus nikmatin hobi Hobi, atau enggak sih. Enggak. Ya, jadi kayak go with the flow aja Iya. gitu, mengikuti arusnya. Oke, kalau dari Mbak Gladi? Kalau dari Gladi, bagaimana sih cara ngatur gitu ya, ngatur Iya. antara hobi dan kuliah atau pendidikan lah, teman-teman kuliah, sekolah gitu kan. Jadi teman-teman sebenarnya harus bisa membedakan mana yang prioritas dan mana yang menjadi hobi teman-teman gitu. Oke. Ya. Kalau misalnya untuk seperti Mbak Gita, sebenarnya seperti Mbak Gita saya juga lebih ke ketika kuliah, ketika Iya. kalau lagi jenuh kita boleh kita lagi Hobi, kita, ya. gitu. Tapi di situ teman-teman jangan sampai lupa gitu bahwasanya pendidikan itu adalah yang pertama gitu. Kewajibannya gitu Iya, ya. Betul. Gitu. Jadi ada nih yang hobinya main game, Mobile Legends misalnya, Iya. juga menghasilkan finansial ya, katanya ya, cuma saya bukan gamer. Nah di situ sebenarnya teman-teman bisa bedakan waktu untuk teman-teman main game atau mungkin teman-teman main bola gitu. Iya. Itu tuh ada waktunya di mana teman-teman bisa manajemen. Oh, dalam satu hari ini saya harus melakukan banyak kegiatan, bukan hanya hobi saja gitu ya. Nanti kuliahnya 2 jam atau pendidikannya 12 jam, tapi lebih banyak ke gamenya gitu. Gamenya seharian sih, padahal kuliahnya 2 jam doang. Abis itu tidur kayak gitu. Nah itu jangan sampai Malah jadi nggak produktif Iya, ya Mbak jangan sampai jatuhnya. gitu. Jadi kita harus ada Skala prioritas. skala prioritas dan ada capaian yang teman-teman ingin selesaikan pada hari minimal pada hari itu. Oh. Kalau misalnya teman-teman bisa punya deadline Iya. atau mungkin jadwal teman-teman kegiatan ke depannya seperti apa, itu juga jauh lebih baik. Oke, jadi tergantung nih teman-teman nanti kayak lebih nyamannya di mana gitu. Kalau misalkan teman-teman lebih ke orang yang terplanning gitu, bisa bikin skala prioritas, terus juga bisa bikin goals buat hari ini. Tapi kalau emang teman-teman merasa sudah bisa gitu mengatur dirinya sendiri, bisa kayak Mbak Gladi lebih asik gitu ya, kayak go with the flow. Oke, semuanya dua-duanya sebenarnya bagus, tinggal gimana teman-teman ngejalaninnya aja. Oke, jadi itu adalah pertanyaan terakhir buat hari ini. Tapi sebelum udahan, aku ada games nih buat kedua narasumber kita, buat Mbak Gladi sama Mbak Gita. Jadi nama gamesnya itu This or That. Nah, jadi aku bakal ngasih 2 pilihan ke Mbak Gladi sama ke Mbak Gita. Nah, nanti Mbak Gladi sama Mbak Gita cuma bisa pilih 1 dari 2 pilihan tersebut. Kayak gitu. Nah, nanti sistemnya kayak gantian aja gitu. Misal pertanyaan pertama buat Mbak Gladi, berarti pertanyaan selanjutnya buat Mbak Gita. Balik. Oh iya betul. maaf. Mbak Gladi buat Mbak Gita kayak gitu. Back and forth kayak gitu terus aja. Paham, Mbak? Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama dari Mbak Gladi dulu mungkin ya. Mbak Gladi, kalau di antara ada 2 pilihan ini pilih yang mana? Solo atau grup? Grup. Grup. Oke, kalau selanjutnya Mbak Gita, indie atau under company? Indie. Musik klasik atau EDM? Klasik. Dangdut atau K-pop? Dangdut. Oke, disuruh cover lagunya BTS atau disuruh cover lagunya EXO? Aduh. Gimana ini? Ini disclaimer dulu, EXO-L sama ARMY di luar sana ini kita cuman buat fun aja ya, nggak ada no hate. Oke, kalau saya BTS sih. Oke, sorry ARMY kok ARMY? Sorry EXO-L maksudnya. Terus selanjutnya, manggung bareng Sheila on 7 atau bikin lagu bareng Melly Goeslaw? Bikin lagu. Bikin lagu bareng Melly Goeslaw. Oke. Semoga tercapai kapan-kapan. Amin. Terus selanjutnya, Mbak Meli ya. Bunda Melly Goeslaw ini Tolong namanya ya, Mbak Mbak. Gita. Iya, tolong. Bisa aja lo nonton, lagi cari-cari talent. Oke, selanjutnya Mbak Gladi. Jadi juara 1 di Indonesia Mencari Bakat atau
atau ikut manggung bareng musisi idola? Ikut manggung bersama idola. Oke. Selanjutnya, manggung di luar negeri sendirian atau manggung di dalam negeri bareng teman satu band? Bareng sih. Oh, bareng. Setia kawan. Setia kawan. Oke, keren. Itu jawaban aman aja ya. Takut belum Awas nih. Oke, sebenarnya udah habis nih. Cuman aku penasaran gitu. Ada satu lagi pertanyaan. Misal, ini nanti jawabnya bareng aja ya. Dikasih 2 pilihan, tapi cuma bisa pilih satu. Lulus kuliah jadi musisi atau lulus kuliah kerja di BI? 1, 2, 3. Terus dia jadi Oke, amin. Amin, kita doain semoga bisa gitu ya kerja di Amin, ya BI. Allah. Amin, amin, amin. Oke. ya ini kami sangat serius. Tolong Pak. Bapak Deputi Gubernur. Oke, jadi itu cuman games aja ya teman-teman. No hate feeling, no offense juga. Oke, sobat Genbi, so that's our wrap. Sekian podcast Genbi 20 Under 20 kali ini. Terima kasih banyak kepada kedua narasumber, bagi Mbak Gladi atas ilmu yang udah disampaikan, juga pengalaman-pengalamannya. Kita doain semoga apapun planning serta urusan kedepannya bisa dilancarkan. Amin. Terima kasih juga buat sobat Genbi yang udah nonton kita dari awal sampai akhir acara. Semoga kalian bisa dapat insight ataupun knowledge baru dari podcast kali ini ya. Oke, mungkin itu aja dari aku. Sekian dari aku. Tetap jaga protokol kesehatan, stay at home, stay healthy, and I'll see you guys on the next podcast. Bye-bye.